wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang semangat, semangat pagi. Pagi. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Amin. Aku ucapkan terima kasih buat anak-anak sekalian kelas 72 yang telah hadir pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik. Semua sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu supaya hari ini berjalan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Ketua kelas, Fadlan ya, silakan dipimpin berdoa dulu. Bersikap siap. Berdoa dinamati mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang gak hadir hari ini? Fakir. Fatir. Fatir keterangannya apa? Fakir. Fakir. Siapa lagi? Sultan. Sultan. Sultan apa? Untuk hari ini kita akan mempelajari, sudah Bapak siapkan slide-nya, yaitu judulnya adalah analisis data. Di sini topik kedua tentang analisis data. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis-jenis aplikasi pengolahan angka, rumus, penghitungan ekspresi, fungsi pada aplikasi pengolahan angka. Nah, saya selanjutnya akan ada gambar yang akan menggambarkan tentang analisis data di sini. Kelihatan nggak? Enggak. Buku yang bentuknya panjang, terus buat isi daftar hadir. Buku apa ini? Buku absen. Betul. Lalu yang kedua, buku apa ini? Uang kas. Buku kas. Betul. Yang ketiga, ini buku apa? Buku nilai. Nah, di sini dan yang gambar terakhir adalah ini gambar apa ini? Apa? Microsoft Excel. Betul sekali. Nah, pertanyaan saya, apa kaitannya ini semua? Buku absen, buku kas, buku nilai dengan Microsoft Excel? Bagaimana? Untuk bisa naruh nilai uang kas sama absen. Oke, betul. Ini baru siapa namanya? Aisyah. Oke, betul ya. Jadi mungkin maksudnya Aisyah adalah Microsoft Excel ini bisa kita gunakan aplikasinya buku nilai, buku kas, buku absen. Ini bisa kita gunakan di Microsoft Excel. Lalu bedanya apa? Atau kelebihannya apa dari Excel ini? Ada yang tahu? Kelebihan dari Microsoft Excel ini menggunakan tulis tangan atau manual. Kalau ini diketik menggunakan ada rumusnya. Secara tidak langsung pengertian analisis data adalah pengolahan data menjadi sebuah informasi. Yang mana contoh? Misalkan nilai di sini, nilai kelas 72 yang awalnya menggunakan tulis tangan, lalu mesti dihitung, kalkulator segala macam. Nah, maka menggunakan Microsoft Excel ini bisa digunakan rumus sehingga cara menghitungnya itu otomatis. Gitu langsung keluar. Ini bisa memudahkan manusia. Yang mana di minggu lalu kita telah belajar bahwa komputer ini fungsinya adalah sebagai alat bantu manusia. Itu salah satu gambaran dari analisis data. Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah setelah mengamati demonstrasi menggunakan video. Jadi nanti setelah ini akan Bapak tampilkan video. Siswa dapat membuat sheet yang mengandung data berupa angka dengan benar. Dan selanjutnya, setelah melakukan diskusi, nanti akan ada diskusi kelompok, Bapak akan bentuk kelompoknya. Siswa dapat merumuskan data berupa angka dalam aplikasi Microsoft
sesuai. Jadi bisa dibilang hari ini Bapak akan bentuk kelompok, lalu kita akan diskusi dan membuat satu sheet atau praktek membuat Microsoft Excel menggunakan laptop atau komputer yang ada di hadapan kalian. Nah, permasalahannya, apa yang dimaksud dengan aplikasi pengolah data berupa angka dan bagaimana rumus pengolahan datanya? Aplikasi pengolah data berupa angka, salah satunya apa? Microsoft Excel. Microsoft Excel itu salah satunya. Nah, ini macam-macam aplikasi pengolah angka. Sebetulnya banyak gitu macam-macam aplikasi pengolah angka. Ada Apache, ada Airtable, ada Gnome, ada Calligraph dan lain sebagainya, Ethercad dan lain sebagainya. Dan yang paling populer, memang yang paling populer adalah Microsoft Excel. Ini buatan pabrik dari Microsoft, karena Microsoft ini salah satu perusahaan yang membuat banyak sekali aplikasi. Nah, kaitannya dengan pelajaran sebelumnya, Microsoft Excel ini atau aplikasi-aplikasi ini masuk ke dalam kategori apa? Perangkat apa? Perangkat lunak atau istilahnya adalah software. Betul sekali. Ini kaitannya dengan pelajaran sebelumnya. Lalu kelebihan dan kekurangan Microsoft Excel. Tampilannya mudah dikenali, gampang dioperasikan, apalagi bagi pemula. Kemudian memiliki fitur membuat grafik data, kemudian punya kemampuan penyimpanan data yang cukup besar dan mudah mengoperasikan rumus dalam logika. Begitu. Tapi kekurangannya tentu setiap apapun ada kelebihan dan kekurangan. Begitu juga di Microsoft Excel ini ada kekurangan, yaitu apabila pengguna aplikasi belum benar-benar memahami fungsi rumus dan lain sebagainya, maka akan merasa kesulitan. Jadi mungkin kalau kalian yang betul-betul baru melihat Microsoft Excel itu seperti apa, mungkin masih bingung ya. Ini bagaimana caranya? Nah, maka di sini dari kesulitan tersebut kita akan mempelajari kesulitan itu bisa menjadi kemudahan. Dan Hai, selamat datang kembali di kelas online. Pada konten kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan data di Microsoft Excel. Untuk pengelolaan data, saya akan memperkenalkan apa itu kolom, row, cell, sel aktif, dan array. Tapi sebelum itu, silakan klik tombol subscribe untuk memberikan dukungan dan apresiasi untuk channel ini. Dan jangan lupa pastikan loncengnya berbunyi. selanjutnya adalah pembentukan kelompok 4-5 orang. Nah, di sini Bapak sudah menunjuk atau membuat kelompoknya buat anak-anak sekalian 4-5 orang. Silakan duduknya menyesuaikan kelompok masing-masing. Nah, kelompok bagi kelompok-kelompoknya ya sudah sesuai ya. Maka selanjutnya adalah Bapak punya lembar kerja peserta didik atau LKPD ya, yang mana ini akan menjadi praktek kalian sesuai dengan tujuan pembelajaran kalian. Sebelum Bapak akan menyampaikan atau membacakan yang ada di slide, di sini Bapak bacain dulu atau ini dibagikan ya. Kegiatan yang pertama, kerjakanlah secara mandiri bersama kelompok kalian masing-masing. Lalu bacalah materi pembelajaran mengenai rumus dalam aplikasi pengolah angka dari berbagai sumber belajar. Sumber belajar di sini boleh kalian lihat di LKS, kira-kira jawabannya apa, atau media internet yang dapat mendukung proses pembelajaran kalian. Apabila terdapat permasalahan atau hal-hal yang kurang dipahami, diskusikan dengan teman atau tanyakan kepada guru. Bila kalian ada yang kurang paham, maka boleh tanyakan ke saya. Dan selanjutnya silakan uraikan fungsi dari penulisan dalam rumus yang ada pada tabel berikut ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang mana kalian adalah mesti memahami tentang penulisan rumus atau menelaah tentang rumus pada Microsoft Excel. Ya, selanjutnya silakan kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, kelompok 5 sudah sampai nomor berapa? Nomor 4. Ya, nomor 4 mau ke 5 ya. Gimana, sudah bisa? Ada kesulitan nggak? Nggak ada? Oke, bisa semua ya. Silakan didiskusikan, cari di LKS boleh dan lain sebagainya boleh ya. Nah, ini udah sampai nomor berapa? Nomor 4. Ini kelompok berapa? Kelompok 4 juga. Iya, cocok ya berarti sama nomornya ya. Oke, silakan cari dari sumber belajar kalian. Bisa. Ada kesulitan nggak?
Nggak ada? Oke, sudah semua ya. Oke, yang pertama yang akan maju adalah dari kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan KPD kami. Perkenalkan, nama saya Rahmat Prasetya, Nur Panji Sawal, Abian Pali Rusodo, dan saya kepada satu Zoom berfungsi untuk menjelaskan data dengan memastikan nilai kerendahan. Oke, sudah semua ya, sudah cukup ya. Oke, beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok 2. Ya, tadi barusan sudah sama-sama kita dengar, Bapak pinjam. Di sini KPD yang disampaikan oleh kelompok 2. Kira-kira tanggapan dari teman-teman ada yang berbeda? Ada yang menanggapi? Pak, kelompok saya beda nih Pak jawabannya. Menurut kelompok kami adalah seperti ini. Apakah ada? Kalau gitu silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi tepuk tangan. Ini pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Ini salah satu perusahaan dari Microsoft, perusahaan peralatan lunak terbesar di dunia. Jadi hampir semua laptop itu pakai Microsoft. Ya. Microsoft memiliki fitur-fitur yang memungkinkan diintegrasikan dengan aplikasi Microsoft Office lainnya. Microsoft Office itu ada macam-macam. Ada Microsoft apa lagi selain Excel? Microsoft Word, kemudian Microsoft PowerPoint dan lain sebagainya. Nah, Microsoft Excel tampil dengan format workbook yang tersusun atas beberapa sheet. Ya, sheet itu artinya lembar kerja Microsoft Excel yang kamu lihat tadi ya. Setiap sheet terdiri atas sel-sel sebagai ruang data. Fungsi utamanya program Microsoft Excel adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka. Fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari lainnya antara lain membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, dan meringkas data. Oke? Sampai sini ada yang bertanyakan? Ini slide-nya sudah selesai, sudah cukup materi pembelajaran ini. Ada yang bertanyakan? Untuk Microsoft Excel sudah bisa semua ya? Coba, saya mau tanya, fungsi Microsoft Excel yang rumusnya adalah penjumlahan menggunakan rumus tadi sama dengan sum. Oke, betul. Kemudian kalau rata-rata bawahnya habis sum average ya, average tulisannya average. Lalu kalau mencari nilai tertinggi max atau max. Kalau mencari nilai terendah min. Oke, sudah paham semua ya? Oke, ini sudah selesai. Akhiri, mari kita tutup dengan doa dulu. Silakan ketua kelas kita akhiri dulu.